Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat muslim, kembali lagi di channel saya Arifin Pane. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang, terutama umat Islam itu sendiri. Ternyata sumur Zam-Zam pernah hilang. Tentunya kita semua sudah tahu apa itu sumur Zam-Zam. Berarti banyak, melimpah ruah. Adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram. Lalu apa yang terjadi sehingga sumur Zam-Zam itu hilang? Sebelum kita lanjut, jangan lupa pastikan sahabat sudah subscribe di channel kami. Nyalakan tanda lonceng, dan komentar yang positif. Seperti kita ketahui sendiri, sumur Zam-Zam ini muncul di masa kenabian Nabi Ismail. Di saat beliau masih bayi. Namun sepeninggal Nabi Ismail, pengikut-pengikutnya di Makkah terutama kaum Quraisy mulai maksiat kepada Allah. Di sekitar Ka'bah banyak terdapat berhala, dan sumur Zam-Zam pun ditutup atau ditimbun dengan batu lalu kelamaan menghilang. Lalu kapan sumur Zam-Zam ini ditemukan kembali? Sumur Zam-Zam ditemukan di masa Abdul Muthalib. Saat itu Abdul Muthalib dengan izin Allah bermimpi. Ia bertemu sosok yang mengatakan, "Galilah sumber air yang manis." "Apa itu?" jawab Abdul Muthalib, lalu sosok itu menghilang. Pada malam berikutnya ia kembali bermimpi dan sosok itu berkata, "Galilah keberuntungan." Kemudian, datang lagi pada malam ketiga sosok itu kembali berkata, "Galilah timbunan harta karun." Pada malam keempat ia kembali datang. "Galilah air Zam-Zam." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu air Zam-Zam?" Sosok itu menjawab, "Galilah, maka engkau tak akan pernah menyesal. Karena ia adalah pusaka yang amat kaya. Dari nenek moyang yang paling luhur. Ia tak akan pernah kering, tidak juga berkurang, dalam memenuhi kebutuhan semua jamaah haji." Kemudian sosok itu memerintahkan untuk mencari suatu tempat yang lembab, penuh darah, dan kotoran tempat burung gagak mematuk-matuk. Lalu Abdul Muthalib keesokan harinya mulai mencari. Bersama anaknya yang bernama Haris ia menuju suatu tempat yang telah ditunjukkan. Di saat ia menggali datanglah kaum Quraisy berbondong-bondong dan bertanya, "Apa yang kau lakukan Abdul Muthalib?" Mereka protes karena melakukan penggalian di tanah yang disucikan di antara kedua berhala mereka. Mereka berkata penggalian itu harus dihentikan. Namun Abdul Muthalib bersikeras untuk tetap melakukan penggalian. Kendati mereka menaruh hormat pada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib terus menggali. Para kaum Quraisy berunding. Apa yang harus mereka lakukan? Lalu mereka datang pada leluhur mereka dan menemui kembali Abdul Muthalib yang tetap keras pada pendiriannya untuk menggali. Mereka berseteru hingga pada akhirnya Abdul Muthalib terpaksa bernazar di depan Ka'bah, bahwa bila ditemukan mata air sumur Zam-Zam ia akan mengorbankan pada Ka'bah salah satu dari anaknya. Akhirnya mereka setuju. Abdul Muthalib terus melakukan penggalian, hingga akhirnya mata air Zam-Zam kembali tumpah untuk kedua kalinya setelah sekian lama. Namun muncul polemik baru, karena ia telah berjanji untuk mengorbankan salah satu anaknya. Mereka melakukan pengundi terhadap seluruh anak laki-laki Abdul Muthalib. Hasilnya selalu Abdullah yang harus dikorbankan. Di video berikutnya khusus di channel Arifin Pane ini kita akan melanjutkan kisah bagaimana Abdullah akhirnya selamat dari nazar yang mengharuskan Abdul Muthalib mengorbankan anak kesayangannya tersebut. Itulah kisah ditemukannya kembali mata air sumur Zam-Zam yang tentunya kita semua sudah tahu tentang mata air sumur Zam-Zam ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.